segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita terus dalam seri Kingdom Disciples. Masih ingat saudara, Tuhan mau menjadikan kita penjala manusia. Nah, supaya kita bisa menjadi penjala manusia, maka terlebih dahulu Tuhan mau mengubah hati kita. Nah, apa artinya saudaraku mengubah hati kita? Dia mau mengubah bagian yang terdalam dari hati kita. Nah, saudara, bagaimana caranya? Nah, kita mau baca di dalam saudaraku Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, saudara, kalau kita baca Lukas pasal 6 ayat 45 ini,
Ini adalah berbicara tentang transformasi hati. Saudara, ini adalah intinya khotbah di bukit. Kalau kita taat mempraktekkan khotbah di bukit, akhirnya saudara, kita akan menjadi seperti orang yang hatinya adalah hati yang baik, saudara. Ya, hatinya itu kalau baik, saudara, dia mengeluarkan hal-hal yang baik. Kalau hatinya tidak baik, saudara, maka dia mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Jadi apa yang keluar dari hidup kita, saudara, itu berasal dari hati. Nah, di sini, saudaraku, dijelaskan, ya, hati di sini Tuhan Yesus menggunakan istilah perbendaharaan hati. Nah, apa itu perbendaharaan hati? Itulah memori bawah sadar kita, saudara. Saudara, kita manusia menyimpan semua pikiran-pikiran, ya, yang ada, saudaraku, di dalam memori bawah sadar kita. Kalau komputer, saudara, itu adalah hard disk-nya, memory disk-nya. Di dalam hati kita, saudara, ada sebuah tempat khusus menyimpan semua pikiran-pikiran yang baik maupun yang tidak baik, itu disimpan di dalam memori bawah sadar. Nah, saudara, ketika itu direkam, disimpan di sana, itu sifatnya jangka panjang. Maka, saudara, hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam memori bawah sadar itu, saudara. Kalau ya di memori bawah sadar kita penuh dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang, saudara, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam memori bawah sadar kita itu. Nah, itu sebabnya kalau kita mau mengalami perubahan hidup, maka yang harus diubahkan adalah memori bawah sadarnya. Nah, itulah khotbah di bukit, saudara. Sebenarnya khotbah di bukit adalah ya pengajaran yang Yesus ajarkan untuk menolong kita, saudara, murid-muridnya, supaya kita mengalami perubahan dari dalam, perubahan hati atau perubahan memori bawah sadar ini. Nah, saudara, karena itu mari, saudara, kita mau ke depan ini, kita mau praktek bagaimana kita mengalami transformasi hati setiap hari. Nah, bagaimana kita mengalami transformasi hati? Nah, saudara, kita harus sadar dulu, saudara. Ya, kita ini jenis tanah seperti apa? Ya, di dalam Alkitab Tuhan Yesus menggambarkan ada 4 jenis tanah hati. Yang pertama, saudaraku, adalah tanah hati yang di pinggir jalan. Ini bicara tentang orang yang, saudara, tidak fokus. Ya, dia, saudara, bukan fokus kepada Tuhan maupun, saudaraku, fokus kepada yang lain, tapi dia, saudara, hatinya, ya, hati yang terbelah, hati yang, saudara, ya, terpisah, tidak fokus. Nah, orang yang demikian, saudara, ketika dia mendengar firman, apa yang terjadi, saudaraku? Firman kerajaan itu yang diumpamakan seperti benih itu tidak tertanam di dalam pikiran bawah sadarnya, saudara. Dia dengar firman tapi tidak mengerti. Dia seperti benih yang jatuh di tanah pinggir jalan itu, dimakan oleh burung atau diinjak. Ini adalah orang yang selalu dengar firman tapi nggak mengerti. Karena firman itu tidak tertanam di dalam memori bawah sadarnya. Ya, sebaliknya di dalam memori bawah sadarnya ada banyak yang sudah tertanam di situ. Ya, pikiran-pikiran yang lama, saudara. Pengalaman-pengalaman, trauma-trauma, ya, ataupun luka dari masa lalu tertanam di dalam memori bawah sadarnya, dan itu nggak bisa sembuh kalau dia, saudaraku, ya, tidak datang
menerima saudaraku, proses transformasi di hatinya. Nah, inilah saudaraku tanah yang pertama. Nah, yang kedua adalah tanah yang berbatu, saudara. Kalau saudara lihat gambarnya di situ, tanah hatinya seperti penuh dengan batu, atau Injil yang lain menjelaskan, saudara, tanahnya tipis. Ketika benih kerajaan itu masuk ke dalam tanah ini, dia tumbuh sedikit, saudara. Dia seperti benih yang berkecambah sedikit, tapi akarnya tidak dalam. Nah, siapakah ini, saudara? Ini adalah orang yang dengar firman Tuhan, dia sukacita sekali, dia terima firman itu. Bahkan mungkin dia mengerti apa artinya firman itu, saudara. Tetapi sayang, firman Tuhan itu tidak berakar dalam, tidak masuk ke dalam memori bawah sadarnya. Nah, firman yang tidak masuk memori bawah sadar kita, saudara, itu tidak menghasilkan buah. Makanya ada banyak orang, saudara, seperti tanah yang berbatu ini. Mereka dengar firman hanya sekali saja, bersukacita, senang, tapi setelah itu mereka nggak pernah mengulang firman itu, nggak pernah pelajari lagi, nggak pernah terus-terusan mendalami firman itu sampai firman itu masuk ke dalam memori bawah sadarnya. Hanya firman yang masuk ke memori bawah sadar kita akan menghasilkan buah, saudara, menghasilkan impact. Nah, kita jangan seperti tanah yang berbatu ini. Juga kita jangan seperti tanah yang bersemak duri. Nah, ini siapa, saudara? Orang yang menerima firman kerajaan itu, firman kerajaan itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, saudara. Masuk, bertumbuh. Mungkin dia juga mengerti rahasia firman tentang kerajaan Allah. Tetapi masalahnya begini, saudara. Di tempat yang sama, di memori bawah sadarnya, sudah ada tanaman yang lain. Itulah semak duri. Semak duri itu Tuhan Yesus katakan adalah pikiran-pikiran yang membuat dia khawatir. Yang kedua, apalagi saudaraku, tipu daya kekayaan. Jadi rupanya ada tipu daya. Pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang tidak benar, saudara, yang menipu dia, ada di dalam memori bawah sadarnya. Nah, kalau itu tidak dibuang, saudaraku, itu akan mencekik, katanya, saudara, firman kerajaan yang dia sudah terima, dan alhasil dia tidak menghasilkan buah. Saudara, jadi kita perlu jadi apa, saudara? Tanah yang baik. Nah, siapakah tanah yang baik itu, saudara? Tanah yang baik adalah orang yang, saudara, bukan seperti tanah pinggir jalan, bukan seperti tanah yang berbatu, juga bukan seperti tanah yang, saudara, bersemak duri. Sebaliknya, dia adalah orang yang datang kepada Tuhan. Dia haus, dia rindu. Dia berkata, Tuhan, ubah hatiku, Tuhan. Aku tidak mau, Tuhan, jadi orang yang hatinya tidak benar. Tuhan, selidikilah hatiku, Tuhan. Tuhan, aku mau diubahkan dari dalam. Makanya, saudara, dia terbuka untuk Tuhan melakukan transformasi yang dalam di dalam pikiran bawah sadarnya, saudara. Nah, ini adalah orang yang haus mengalami transformasi hati. Nah, bagaimana caranya, saudara, kita bisa mengalami transformasi hati? Nah, saudara, Tuhan Yesus itu luar biasa. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus itu dia adalah penasehat ajaib kita. Dia paling kenal kita, saudara. Dia adalah gembalanya kita. Gembala itu, saudara, pertama, saudara,
Ya, dia itu betul-betul saudara mengenal domba-dombanya. Alkitab bilang begini saudara, domba-dombanya mendengar suara dari gembala. Dan gembalanya mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mau ikut si sang gembala. Saudara, kalau kita betul domba, ya, maka kita bisa dengar suara Tuhan Yesus. Ya. Kedua, Tuhan Yesus kenal kita. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, kalau di hati kita ada hal-hal yang nggak benar, saudara, dia akan bongkar balik itu. Kalau di dalam hati kita ada semak-semak duri, Tuhan Yesus kenal hati kita. Dia bongkar semak duri itu, saudara. Ya, sehingga kita dipulihkan. Sehingga kita bisa buang pikiran-pikiran yang nggak benar, pikiran-pikiran yang salah. Sehingga saudara, kalau kita makin dipulihkan tiap hari, disembuhkan, maka kita pasti akan terus mengikut dia. Nah saudara, ini penting. Nah sekarang praktikalnya, bagaimana kita mengalami transformasi hati. Nah saudara, kita harus tahu dulu saudara, di dalam hidup kita harus tahu penyakit, pergumulan, masalah kita saudara, itu bisa diumpamakan seperti kebakaran saudara. Seperti kebakaran. Nah, suatu tempat bisa kebakaran pertama kalau ada api. Ya, ada yang menyulutkan api, saudara. Nah, dia bisa terjadi kebakaran kalau ada bahan bakarnya. Ya, kalau ada kayu misalnya disulut api, ya kebakaran. Nah, api menyebabkan apa, saudara? Muncul asap. Nah, jadi saudara, dalam hidup kita, masalah kita, penyakit kita, problem kita dapat diumpamakan seperti apa, saudaraku? Asap, api, bahan bakar, dan pemicunya, saudara. Ya, nah kita harus tahu, saudara, ya bahwa yang muncul di permukaan kalau kebakaran itu adalah asap. Ya, nah asap, saudara. Kalau ada asap pasti ada apa? Ada apinya. Ya, nah api bisa nyala kalau ada bahan bakarnya, saudara. Ya. Dan kalau ada yang memantik atau memicu ya terjadinya kebakaran. Nah, jadi saudara, kalau kita mau sembuh, kita harus saudara menemukan apa asapnya, saudara. Ya, kemudian dari asap itu kita bisa telusuri, kita bisa tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku punya asap ini, apinya sebenarnya dari mana, Tuhan? Ya, dan kalau kita ketemu apinya, saudara, ya, kemudian saudara kita bisa telusuri lagi, ada bahan bakarnya enggak? Kalau ada bahan bakarnya, saudara, ya, kita selesaikan masalah bahan bakar, ya, dan apinya akhirnya tidak bisa menyala, dan kalau apinya nggak bisa menyala, asapnya pasti beres. Nah, saudara, karena itu saya mau mengajak kita melihat, saudara, bagaimana kita bisa disembuhkan, dipulihkan dari masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Nah, pertama, saudara, kita mesti tahu dulu asapnya apa. Ya, misalnya, saudara, ya, ada orang suka marah-marah. Ya. Nah, marah, saudara, itu adalah asap. Nah, nanti saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-5, Tuhan Yesus menjelaskan, saudaraku, ada 6 macam asap di situ, saudara. Itu semua asap. Pertama, masalah kemarahan. Ada orang yang marah-marah terus, saudara. Itu asap. Ya, yang kedua dia membahas ada orang yang terikat dosa seksual, saudara. Ya, misalnya dia terikat pornografi, terikat onani, terikat atau masturbasi,
ya saudara, porno aksi, ya itu saudaraku adalah asap yang kedua dia bahas. Nah yang ketiga, asap yang dia bahas ketiga adalah apa saudara? Ada orang yang gak setia sama pasangannya saudara. Gak setia, ya suka berkhianat sama perjanjian nikahnya, covenantnya dalam pernikahan. Itu juga asap. Saudara, kemudian Tuhan Yesus membahas juga nggak jujur. Ada orang yang suka bohong sana, suka bohong sini, nggak jujur, saudara. Itu asap. Ada lagi orang hidupnya suka membalas, ya kepahitan hidupnya, saudara. Ya, nah itu juga asap, saudara. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus membahas tentang orang yang hanya mempraktekkan kasih yang bersyarat. Kalau engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Tapi kalau engkau tidak mengasihi aku pun tidak mengasihi engkau. Tuhan bilang, ya kalau kamu cuma praktek kasih yang bersyarat, ya kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang berdosa pun bisa, nggak perlu kasih karunia, saudara. Orang yang tidak mengenal Allah pun bisa. Tapi Tuhan mau latih kita, saudara, sebagai murid Kristus, kita bisa mengasihi dengan kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang sempurna, kasih yang tidak berekspektasi, kasih yang luar biasa, kasih Bapa, kasih yang hebat sekali, saudaraku, kasih agape. Dia mau ajar kita memiliki kasih yang luar biasa ini, sehingga kita bisa bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Nah itulah sasaran pemuritan. Kita mau dilatih oleh Kristus sampai kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi. Apakah saudara siap? Nah, jadi saudara, itulah 6 macam asap yang Tuhan Yesus ungkapkan. Nah, jadi dari asap ini saudara kita mulai mengalami transformasi hati. Nah, bagaimana caranya saudara? Gampang, saya kasih contoh. Ya, ada satu orang saudara, dia suka marah-marah. Ya, dia kalau marah serem sekali saudara. Dia kalau marah, dia kekerasan rumah tangga. Dia kalau marah, saudara, ya dia sakiti anak-anaknya, sakiti istrinya, sakiti orang yang dekat dengan dia. Sampai akhirnya istri anak-anaknya, saudara, sangat terluka. Mereka, saudaraku, kecewa. Mereka akhirnya, saudaraku, merasa ya pria ini, bapaknya ini adalah orang yang sangat-sangat menyakiti, saudara. Akhirnya mereka putus hubungan. Ya, mereka kecewa sama bapaknya. Ya, tapi bapaknya, saudara, merasa ya kenapa dia nggak berubah-berubah? Dia coba ingin berubah, coba ingin tidak marah, nggak bisa, saudara. Walaupun dia udah coba. Tidak marah, tidaklah marah, tidak marah, tidak marah. Ya nggak bisa, saudara. Asap kita mau beresin gimana pun, selama belum ketemu apinya dan bahan bakarnya, asapnya tetap akan ada. Ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya asapnya hilang? Ya, maka jalan keluarnya mesti ketemu apinya dari mana? Bahan bakarnya apa? Nah, satu hari, saudara, ya, dia ditolong oleh pemuridnya, saudara. Nah, makanya ini perlu dalam pemuritan. Pemuridnya datang kepada dia, konseling dengan dia. Nah, kita bisa, saudaraku, konseling, ya, menolong orang yang kita muridkan, konseling, walaupun kita tidak ahli sebagai konselor, tapi ingat saudara, Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib kita. Dia dahsyat, saudara. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa memulihkan karena dia adalah wonderful counselor, penasehat yang ajaib. Maka pemuridnya ini tolong anak ini, saudara.
Ya, tolong saudara ini. Dia ajak saudara ini bilang begini, gampang. Datang sama Tuhan Yesus penasehat ajaib kamu. Kamu percaya? Oh bisa ya? Bisa. Tanya aja. Maka dia tanya, Tuhan, kenapa aku ini nggak bisa, ya, nggak bisa mengalami kesembuhan Tuhan. Aku kenapa nggak bisa mengalahkan marah-marahku? Kenapa aku kalau marah mengerikan sekali? Ya Tuhan, kenapa tunjukkan Tuhan? Aku tidak mau marah-marah seperti itu Tuhan. Tunjukkan apa penyebabnya, tunjukkan apinya dari mana. Lalu dia tutup mata. Nah, pemuridnya mulai bertanya. Ya, kamu lihat apa? Kamu dengar apa? Tiba-tiba saudara, dia melihat kayak film. Terus dia cerita, aku lihat anak kecil. Siapa itu? Tuhan bilang itu saya. Umur berapa anak kecil itu? Waktu kira-kira umur 6-7 tahun. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saudaraku dia mulai menangis. Dia lihat anak kecil itu adalah dirinya sendiri. Ketika itu saudaraku dia berbuat salah. Dan orang tuanya yaitu bapaknya saudara. Kejar dia pakai parang. Mau bunuh dia. Bapaknya keras, bapaknya itu sadis. Dia dikejar keliling rumah itu saudara. Ketangkap akhirnya dia diikat di pohon. Kemudian celananya dibuka. Dan bapaknya ambil rotan yang paling keras itu saudara. Mencambuk bagian daripada saudaraku belakangnya saudara. Sehingga dia disabet saudaraku. Sampai berdarah-darah. Dan dia menangis. Tapi bapaknya sadis. Tidak berhenti. Cambuk dia, hajar terus. Sampai dia berdarah-darah. Kalau belum 3 rotan itu saudaraku. Ya, dia habis sampai hancur. Bapaknya nggak berhenti. Dan waktu itulah saudara, pemuridnya itu tanya dia. Apa yang kamu lihat? Di manakah Kristus waktu kamu mengalami itu? Tiba-tiba saudara, dia lihat Tuhan Yesus saudara, peluk dia. Tuhan Yesus beri dirinya sendiri yang dicambuk, dipukul, dihancurkan saudara. Dan dia menangis di situ saudara. Dan dia dengar suara yang sangat jelas berkata, nak, ampunilah papa kamu. Dan hari itu saudara, dia mengampuni papanya. Hari itu untuk pertama kali dia bisa ampuni papanya saudara. Dan setelah dia mengampuni papanya, luka-lukanya sembuh saudara. Dan kemudian pemuridnya lanjut bilang, jangan cuman ketemu apinya. Jadi api adalah saudara, ya, memori-memori bawah sadar yang terekam karena peristiwa-peristiwa trauma atau peristiwa-peristiwa saudara luka yang pernah diterima dari masa lalu dari orang-orang yang berotoritas, orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita saudara. Nah hari itu saudara, dia temukan apinya. Kemudian dia mengampuni papanya, saudara. Tapi jangan berhenti di situ. Temukan juga apa bahan bakarnya. Nah, bahan bakar adalah, saudara, kepercayaan-kepercayaan yang muncul karena kita, saudara, terluka. Karena kita, saudara, trauma. Ya, kita harus temukan. Kepercayaan-kepercayaan salah apa yang muncul. Nah orang ini saudara punya kepercayaan yang salah seperti begini. Ya, bapak itu jahat. Padahal enggak semua bapak jahat. Itu kepercayaan yang salah tentang bapak. Bapak itu sadis. Ya. Terus tentang dirinya. Saya orang yang tidak dikasihi.
Saya nobody's child. Ya, saya orang yang tidak berharga. Saya anak yang tidak ada gunanya. Ya, saudara, itu kepercayaan-kepercayaan yang salah dia temukan. Juga tentang Tuhan. Bapak itu sadis. Bapak itu jahat. Kenapa, saudara? Karena bapak dia yang di bumi ini jahat. Jadi dia cenderung berpikir bapak di surga sama. Kan namanya sama, bapak. Saudara, bukan hanya itu. Dia takut sekali sama pemimpin. Jadi dia takut, nggak berani percaya dekat sama pemimpin. Ya, dia bahkan membuat semacam inner vow, sumpah tidak akan pernah deket-deket sama pemimpin. Tidak akan pernah terbuka sama pemimpin. Tidak akan pernah percaya lagi kepada pemimpin. Nah, itu inner vow itu harus dibatalkan, dihancurkan, dibatalkan dalam nama Yesus. Ya, saudara, kemudian dia hari itu, saudara, dia temukan ini bahan bakarnya. Akhirnya, saudara, ya, bahan bakar itu, saudara, mesti dimusnahkan. Caranya bagaimana? Diganti dengan kebenaran. Karena itu adalah tipuan-tipuan yang masuk ke dalam pikiran dia. Itu yang menipu dia seumur hidup. Itu yang menjadi bahan bakar. Kenapa dia, saudara, nggak bisa lepas dari marah-marah. Akhirnya dia buang. Tipu muslihat itu diganti dengan kebenaran. Dia patahkan, saudaraku, batalkan semua inner vow yang salah. Dan apa hasilnya, saudara? Dahsyat, dia mengalami perubahan. Karena tidak ada lagi bahan bakar. Ya, dan kalau nggak ada bahan bakar, nggak ada api. Nggak ada api, nggak ada asap. Nah, inilah, saudara, caranya kita mengalami kesembuhan. Nah, saya berdoa supaya, saudaraku, mulai hari ini, mari, saudara, minta pemimpin saudara, pemurid saudara, menolong saudara mengalami inner healing, mengalami pelepasan, mengalami transformasi hati, sehingga saudara terus-menerus mengalami perubahan demi perubahan. Tuhan sangat mengasihi saudara. Mari kita terus semangat mengalami transformasi hati. Amin.